usah beli es teh. Maumu ya anjir. Makan dari sini. Kameranya mana nih? Say hi. Oh semua loh. Kamu kelihatan nggak? Awalnya itu nggak boleh dulu. Kira kita ngajar, bisa ngomong kalau juga itu tetap nggak boleh pak. Jadi yang MBKI itu bisa sertifikasi? Bisa, MBKI. bisa. Awalnya dia ada kawatannya baru. Oh enggak. Habis itu toh. Berarti kalau di labnya aja itu nggak boleh. Terus bapak ibu kan di labnya, ya jadi kan kita magangnya itu cuma di labnya, jadi nggak ngajar pak. Oh kalau itu boleh. Ini nunggu yang lain apa Bel? Mulai. Tenang, jangan nunggu yang lain. Siapa? Kurangnya bisa nggak? Tadi Bel menyusul aja. Terus nah, apa yang tak tahu? Anjir. Udah pernah tak Bel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik Bu. tetap semangat bisa. Semoga semuanya sehat dan siap untuk belajar ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek hadirat terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Untuk yang ini ya, Bu. Ada Elisa Bu. Elisa, Bu. Hadir. Kenapa? Kenapa baru nggak hadir? Kurang tahu Bu, ini masih dihubungin. Iya Bu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Salah satu mungkin bisa memimpin doa. Perhatiannya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dibuka. Oh iya, kita tadi belum perkenalan ya. Perkenalkan, nama Ibu Nafisa bersama rekan Ibu yaitu Ibu Kire akan membimbing kalian untuk mempelajari mata pelajaran fisika yaitu mengenai perubahan wujud zat akibat dari kalor. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kalian, kalau kalian pergi ke sekolah, pernah tidak kalian merasakan capek? Pernah. Setiap hari Bu. Oke. Nah, rasa capek itu terjadi karena tubuh kita itu mengeluarkan energi. Dan menurut kalian energi yang kita gunakan itu berasal dari makanan? Oh, minuman. Ya, betul sekali. Energi itu berasal dari makanan atau minuman dari kita sarapan. Dan sarapan itu diserap oleh tubuh menjadi energi sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti berjalan ke sekolah. Dan ini kalau kalian pernah memegang es batu dari dalam kulkas, Pernah. dan bagaimana tekstur dari es batu tersebut, keras atau lembut? Keras. Dan licin. Oh ya. Dan wujudnya apa? Padat. Nah, kalau misalkan es batu itu dikeluarkan dari dalam kulkas, kemudian kita letakkan di bawah cahaya matahari, maka apa yang terjadi pada es batu tersebut? Mencair menjadi air. Dan kenapa bisa mencair? Karena panas matahari. Dan es mencair itu karena kita mendapatkan dari panasnya sinar matahari, dipengaruhi oleh Suhu. ya benar sekali suhu. Nah, dingin itu berarti suhunya rendah, sedangkan panas berarti suhunya tinggi. Dan es batu berubah menjadi cair itu terjadi karena adanya perubahan suhu. Dan suhu di luar lebih panas karena ada sinar matahari. Betul, sinar matahari itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari energi
energi. Dan energi apakah itu? Panas, benar. Oke, jadi di dalam fisika itu energi panas bisa disebut sebagai kalor, ataupun kita bisa katakan bahwa kalor itu adalah perpindahan energi dari benda yang semulanya bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah karena adanya perubahan suhu tersebut. Oke, ini ibu akan menampilkan cuplikan video, bisa kalian simak. Bisa ngerti kok kalau sebetulnya. Seperti ini guys. Asap dingin. Bantu legakan dengan Starseals. Pemirsa, suhu turun hingga minus 3,5 derajat Celcius. Fenomena embun es atau embun beku di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah kembali muncul. Hamparan rumput di Komplek Candi nampak indah berselimut salju es dan menarik minat pengunjung. Embun-embun di rerumputan terlihat cantik membeku menjadi butiran-butiran es dan terlihat bak hamparan salju dari kejauhan di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kemunculan embun es ini akibat adanya penurunan suhu yang cukup ekstrim hingga minus 3,5 derajat Celcius di permukaan tanah. Sementara suhu di Dieng saat malam dini hari berkisar antara 0 derajat Celcius hingga minus 7 derajat Celcius. Fenomena embun es kali ini kembali muncul dengan ketebalan mencapai 0,5 cm. Embun es muncul di rumput, daun-daun, di komplek Candi Arjuna, dan lahan pertanian warga. Kemunculan salju atau embun es ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Meski udara dingin cukup ekstrim, wisatawan rela menyusuri sudut area di seputaran Candi Arjuna untuk berburu foto embun es. Fenomena embun salju ini pun menjadi pemandangan yang cukup unik dan langka. Happy banget sih, keren banget pastinya. Bisa jadi ya. Ya, begitu. Sebelumnya udah pernah sini? Saya udah pernah tapi kemarin belum dapat, terus hari malam juga ngecek suhu dan alhamdulillah pagi ini dapat. Jadi suhu pagi hari ini mencapai minus 3,5. Dan ini menjadi salah satu fenomena yang diburu oleh para wisatawan karena kita lihat pagi hari ini banyak sekali wisatawan yang berburu embun emas. Nah, bagi Anda yang ingin melihat dan menikmati embun es, Anda bisa datang ke dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, di mana embun muncul biasanya mulai pukul 3 pagi dan akan hilang saat matahari mulai muncul. Jangan lupa siapkan pakaian hangat dan tebal, serta pastikan kondisi fisik bugar agar tidak mengalami hipotermia. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novin, iNews melaporkan. Dalam rangka melestarikan kulit. Oke, nah itu tadi video mengenai di Dieng ya, suhunya turun menjadi 3,5 Celcius. Oke, dari apa yang kalian simak tadi, kira-kira apa yang kalian lihat dari video tersebut? Fenomena salju. Oke, fenomena salju. Yang lainnya apa? Mas Kristi? Oh ya, Mas 3,5. Yang lainnya ada lagi? Oh ya, benar sekali. Oke, nah menurut kalian semua ini, mengapa ya embun di rumput itu bisa berubah menjadi es? Karena apa? Karena suhunya rendah. Iya, suhunya sangat rendah. Oke, benar. Nah, jika embun itu awalnya berupa air, lalu mengeras menjadi es, itu termasuk perubahan wujud apa menjadi apa? Cair menjadi padat. Oke, bagus sekali. Nah, agar air itu bisa membeku, kalor itu harus bertambah atau berkurang? Berkurang. Oke, berkurang. Nah, kenapa ya di daerah Dieng itu bisa sampai minus 3,5 derajat Celcius? Apakah semua daerah itu
bisa seperti itu? Tidak. Oke. Nah, anak-anak semuanya bisa kita kemukakan kalau embun itu dapat membeku ketika suhu lingkungan turun sangat rendah hingga di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian ketika embun itu berarti membeku, berarti air melepaskan kalor sehingga berubah wujud menjadi cair, menjadi padat. Dan kemudian fenomena ini terjadi ini karena dia itu memiliki suhu ekstrem pada malam dan juga pada dini hari. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran intinya, kayaknya kalian kurang semangat nih ya. Bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Boleh. Bisa berdiri Ayo, semuanya. berdiri teman-teman. Ayo berdiri teman-teman. Ini menyatu dan banyak variasi di setiap situasi. Asli bedanya. Dulu sekarang. Kita latihan dulu ya. Iya, Bu. Oke. Cuma halimah semuanya nggak digunakan. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan tingkat berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lung-lung-lung-lung, tangan ditulung. Melar-melar, pada pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat. Dua kamera ceker, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam. Dua menara, empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan. Dua bertiga lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10. Siap berdoa. Iya, Bu. Oke, mau ulang sekali lagi? Boleh. Biar lebih semangat ya. Hiburan sama kelima. YouTube Premium adalah YouTube bebas iklan dan pemutaran tidak tambahkan. Jadi, kamu bisa menonton video Ini yang kedua. Oh, iya.
Ibu di sini ada tujuan pembelajaran. Adakah siapa yang berani mau membaca? Simak Bu. Ya udah, kamu Trisna, silakan. Peserta didik dapat menjelaskan konsep awal serta peranannya dalam perubahan wujud. Kemudian peserta didik dapat menganalisis proses perubahan wujud, mencair, membeku, menguap, mengembun, menyubi, mengkristal menggunakan konsep skala laser. Peserta didik dapat mengaitkan fenomena perubahan wujud dengan kehidupan sehari-hari dan teknologi, misalnya kulkas, AC, dan setrika uap. Oke. Untuk selanjutnya mungkin kita akan langsung aja ke pembelajaran inti pada hari ini, yaitu sudah disiapkan berbagai alatnya. Mungkin bisa dijelaskan Bu Ire. Oke, terima kasih Bu Nafisa. Tadi kan kalian sudah melihat ya beberapa fenomena mengenai perubahan wujud seperti yang dia itu kan itu fenomena termasuknya yang maka ya di Indonesia, karena di Indonesia itu kan iklimnya tropis dan biasanya itu panas atau enggak hujan, tapi ini kok bisa sampai ada timbul esnya. Itu kenapa? Ternyata setelah ditelusuri itu suhu hujan itu menurun sehingga esnya itu menjadi airnya menjadi es atau dari cair menjadi padat. Mungkin untuk biar kalian lebih ada gambaran, kita akan melakukan eksperimen sederhana mengenai perubahan wujud ini. Jadi nanti ibu akan bagikan kelompok. Untuk pembagiannya seperti ini ya teman-teman, bisa diperhatikan. Mungkin bisa berkumpul dengan teman-teman kelompok yang terlebih dahulu. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 atau mau bebas sendiri, boleh bebas. Kelompok loh. Terus sini ke berarti. Sudah. Mungkin bisa saya. Kelompok 1 mana? Sini Bu. Berapa orang? 4. Kelompok 2? Berapa orang? Kelompok 3? 3 orang aja? Oke, nggak apa-apa. Buat masing-masing kelompok bisa. Sebelum ambil alatnya, ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk melakukan eksperimennya nanti. Jadi kan di sini ada apa ini namanya? Statif. Kemudian ini kaki 3. Betul. Kemudian ada asal bisa. Terus ada untuk Ukur suhu. Kemudian ini ada sen dan sensor. Jadi nanti untuk praktikumnya untuk statif kita pakainya di sini.
corongnya kan menghadap ke sini. Iya. Cuman karena kita pakai kaki 3 dan agar tidak terkena alas statif, jadi kita pakainya yang di belakang. Kemudian untuk termometernya, ini kan sudah ada talinya ya. Iya. Nah, nanti ini diikatkan dulu di sini. Nah, kenapa kok harus diikat? Kenapa nanti waktu mengukurnya nggak langsung aja dipegang? Karena takutnya kalau nanti dipegang langsung, termometernya juga nanti mengukurnya itu terpengaruhi suhu tubuhnya kita. Jadi biar lebih akurat, kita gantung saja. Kemudian untuk garis speakernya kita taruh di sini. Mungkin nanti bisa disesuaikannya, dan S-nya tuh bisa diletakkan di dalam sini. Nanti untuk S-nya 2 sepertinya sudah cukup. Nanti kalian ukur. Jadi nanti bisa disesuaikan. Kalau sudah untuk mengukur suhu S-nya, kalian tidak perlu untuk menyalakan bunsen terlebih dahulu. Jadi hanya mengukur suhu S-nya saja. Bentar. Nah, sekarang ke pengambilan datanya itu bagaimana? Karena di sini tabelnya ada waktu, ada durasi, bedanya apa? Nah, di tabel ini kan Ibu sudah menyediakan untuk titiknya itu ada 5, dari A sampai E, dan masing-masing titiknya itu sudah ada fasenya sendiri. Jadi misal kalian sebelum menyalakan bunsennya itu mengukur apa tadi, suhu apa? Suhu S-nya. Nah, waktunya 0 karena kalian tidak mengukur dari air menjadi es kan. Ini sudah dalam bentuk es, jadi untuk waktunya itu 0. Kemudian suhunya didapat berapa? Misalnya 6. Jadi kalian bisa menuliskan 6. Kenapa kok durasinya kosong? Nanti durasinya itu mengikuti dari waktunya. Jadi nanti setelah bunsen dinyalakan, esnya kan itu perlahan mulai mencair. Mulai mencair, kemudian selama dari es menjadi air itu durasinya berapa lama? Jadi nanti kalian juga menyalakan stopwatch juga gitu. Misalnya selama 403 detik es itu mulai mencair, kemudian ditulis 403. Kemudian untuk suhunya 24. Kenapa untuk suhu es mencair dan air itu sama? Jadi itu nanti cara mengukurnya setelah bunsen dinyalakan, es itu mulai mencair, kan suhunya yang di termometer itu mulai meningkat. Kalian amati. Nah, nanti suhunya itu berhenti di angka berapa? Misalnya berhenti di angka 24 dan di waktu 403. Kalian catat di waktu dan di suhunya. Kemudian untuk dari es mencair dengan air itu kan satu fase. Jadi untuk suhunya itu kan tetap sama. Jadi suhunya itu stabil, konstan. Waktunya tetap berjalan. Nanti dituliskan untuk yang bawah juga seperti itu, untuk air mendidih dan menguap. Dan nanti untuk durasinya menghitungnya itu dari ini untuk S-nya tetap 0, untuk S mencairnya tetap 403 karena dari waktu di titik B dikurang di titik A. Jadi 403. Kemudian untuk yang air, berarti waktu di titik C dikurang dengan waktu di titik B, berarti 422 dikurangi 403. Paham? Nah, berarti di situ durasinya tertera seperti itu. Kemudian untuk cara menyalakan bunsen sudah pada tahu? Baru pertama lihat. Baru pertama lihat. Oke, jadi ini kalian pertama itu dibuka dulu.
sudah ada sumbunya, apa ada seiringnya. Nah nanti koreknya dinyalakan. Nah kalau sudah menyala, cara mematikannya itu Ditutup. jangan dikibas-kibas, tapi langsung ditutup. Gitu, oke? Enggak apa-apa. Gini, yang tenang, yang tenang. Terima kasih Kak Nisa. Seperti itu, oke? Bisa dipahami? Masing-masing awak bisa mengajarkan. Boleh kalau bisa sebentar. Dibantu ya. Bisa. Lagi nasi. Ini lagu judulnya kan? Belum. Kamu boleh deh. Penjepitnya yang belum. Pasang udah. Penjepitnya yang belum. Karena koreknya ada satu, jadi nanti bergantian ya. Bu ini batunya pakai dua. Yang mana? Batunya pakai dua. Iya, pakai dua. Gini Bu, kurang nggak? Tidak saya. Cukup ya? Bentar. Biasa ya? Bisa. Iya, bisa ya. Iya kan? Tekan. Semuanya lagi. Jadi turunnya tarik. Ini lagi sama-sama coba. Piro? Timer coy. Urung, coba ini wis kena es jir. Iya. Oh, iya jadi dua suku. Yang mana ini? Wis pas lah. Bila ya di timer ah, Piro? Orang kan? Bu, suhu awal nggak di timer ya Bu? Enggak, nanti di timernya barengan sama Nyalain. nyalain. Oke Bu.
Bu. Terima kasih. Nanti pas air Aneh, guys. Oh, no. Heeh. Enggak asal bumbunya yang Murah. Ngomongnya daun jeruk, tapi aneh daun jeruk kan. Oh. Pokoknya kalau kena rambut dan berarti kuih. Dan jangan sampai 15. Untuk lembarnya kalian bisa scan dari berkat ini juga. lagi kok duduk kayak kenal. Tadi gue bisa dulu. Bukan apa-apa lah. Bagus. Enam. Ini enggak 6 lah. 6 kali Bang. 6 nggak sih? 6 tulis di atas dan L lagi. Ini langsung 6. Jadi kalian bisa download untuk LKM-nya dulu ya, masing-masing kelompoknya. Nanti untuk pengumpulannya, perwakilan kelompok saja di grade. Enggak. Bapakku nggak nak boleh jalan. Dia jarang boleh yang buat. Ya, saya punya kamu. Tetap nama. Masih gitu nyalain tuh. Menit pertama berapa Bu? Menit pertama berapa? Apa sampai ada airnya aja? Sampai ada sampai suhu yang di termometer ini Naik. kan dia naik. Nanti sampai dia berhenti di angka berapa? Kalau dia berhenti dicatat, nanti waktunya juga dicatat. Oke. Bu minjem korek. Ini berapa ya tadi? Ada, ada lah. Satu, selesai, 1, 2, 3. Terus yuk. Ya, berantem ya. Tidak kepencet. Bener tuh, memang kan? Stop buat. Sek. 1 menit ya? 1, 2, 3. Berarti kok ditambah 1. Oh, apa rasa akurat? Yang sini sudah. Itu gede udah ini. Ya, apa? Oke. Naiknya berapa ya? Berarti kok ditambah 1 menit ya? 1 detik. 1 detik apa 1 menit? 1 menit. Gak usah. Oh iya, kan geseran air ya guys. Naik. Pas. Kalau termometernya dirasa kurang pas karena esnya mencair kan dia jadi bergerak, bisa dipaskan lagi. Ini udah pas. Nyatok ya, nyatok. Tarik.
mencair bro. Kita mah bisa deh. Dia juga sendirian progres. Oh iya. Enggak sendirian tak bu? Apa di sini wae? Rara. Malah nempel. Makanya gini pindah kene, termone. Pindahan tak pindahan? Nah, wes. Geser es. Ditonton langsung ini. Taruh temanya. Nah, iki. Iya. Iki wes selesai. Iki loh. Wes selesai. Masih naik. Lagi masih naik, berarti kita selalu biar kamu nggak punya. Sampai percaya. Iya iki loh, sabar loh. Gue ya jelas-jelas sih. Maksudnya ibu adalah gue. Ngomong. Ya bener toh, kan ini sampai mencair. Kan 6 suhunya. Kan dari sini 0 kan. Pas mencair. Bener toh? Nah yo ini nunggu ini kan. Enggak. Kan sama. Oh, ya udah masih bisa dia Sama orang pas kan gak ada jibit. Ya, kan bener ya. Ya ini datanya kudu bener tadi. Ya. Ya, saya awalnya tak kok. itu kan cuma sama aja gitu kan. Sama aja sama. Ini kan belum mencair kan, ini masih mulai mencair kan. Nah ini timernya nanti ini kan, Iya. sama suhu ininya kan. Iya sama. Ya. Betul. Apa yang dibingungin di tahap kedua yang apa? Yang air. Soalnya kalau ini air kan tadi kan es sudah. Masih ini biru. Cepat. Ini kalau udah konstan langsung dicatat aja. Berarti 2,2 berapa ini? Berarti mau Kamu ke 2 aja. Tidak mau lepas itu loh. Mas 3 ya. Bisa mencari itu mencari kan. Tetap jalan. Nah ini perhatian lagi nanti kalau Ini 25 sama air itu sama. Berapa namanya? 30. nanti ini kan udah di Nah ini diperhatiin lagi nih termometernya. Kalau dia boleh jalan langsung lihat timernya lagi. Berarti itu masa airnya. Masa mas pas. Ini masih lama banget buat jaga satu gak sih? Boleh. Kalian paling banyak. Nah, air berapa ya? Pakai ini yang dijepit juga bisa. Mungkin ya. Terus ini bisa ya. Suhu ini sama ya Bu? Mulai mencair sama air? Sama. Nah ini udah mulai angin berarti ini di air. Berarti ya udah berarti untuk masa air tentunya 9 menit 13 detik. Mesti termometernya juga. Karena iya itu. Ini mau membutuhkan durasi 0. Durasi untuk es yang Ini tuh tuh yang kita kena. mesti nanti naik lagi. Iya, kalau timer yang ngomong. Ini berarti air. Ini yang air, ini yang mencair. Oh iya, harus mencair terus air. Ditonton yang harus dicatat.
Iya kan? Oh iya sih. Apa kan itu sama Terus ini apa? Enggak. Jualan apa? Apa itu? Ini kan kamu itu 18. Kasih 6 kali 60. Dan 60 tambah 5 apa tidak? Udah, 4 terus ini Kayak suatu lama. 11 detik. Ini kan reso diedit toh. pokoknya masak di konstan. Oh iya. Udah mulai konstan belum? Oh, di dalam reso kan? Anu di kompas jidok masaknya pas belum jidok. Ini reso. Tapi nek sing liyane kan nek. Nek sing tampil enggak. Wis tak parani double job. Ya apa berapa? 75. Eh, ya? Suhunya berapa? Zid ya, udah nanti masih naik lagi ya. Sama berapa? sini sini. Jadi waktunya juga jadi nanti di itu aja. Tadi udah ada berapa? Tapi sebelumnya tuh nggak konstan lagi naik terus. Jadi kasih sampai berarti itu pertanyaan-pertanyaan. Ini open piye? Nek open iki kan? Iya. Itu mau buka Ini file. pas US-nya pas Open iki kan? soalnya kan ada US. Udah 32 sih. Oh, itu. Enggak, jam 10 tuh. Enggak, jam 10. Ya. Bilang. Enggak tahu. Bilang. 10. Itu konstan juga kan di berapa itu? Itu Pertanyaan nomor 1. 85. Tapi 10-30 gitu ya. Berarti 10 kali Reso. enggak apa itu deh. Gitu. Kalau Untuk yang nomor 1 udah capek lah. tapi maksudnya itu kenapa Oh, iya toh? perubahan wujud sebenarnya itu tetap konstan. Iya, Itu pertanyaannya, kenapa saat benda mengalami perubahan wujud suhunya itu tetap konstan? Filenya jelek. Karena energi panas yang diterima tidak digunakan untuk menaikkan suhu, tapi digunakan untuk mengubah wujud daripada tinggi cahaya. Nek siswa ngono piye ya?
Gak apa-apa, soalnya tadi udah Terus ini tadi ini toh, ini menit apa deh? Jadi 5,9 semua ya. Terus ini kan kok 0. Jadi 0 sampai ya kan? Oh iya, berarti ini 5,11 ya. Terus ini 30. Nih, sebut lo. 8 berapa tadi? 88. Terus ini menit berapa? 5,11 ini 5,50 ya. 5,50 Mbak. Terus ini air mendidih berapa? Air mendidih ini 10 nih? Enggak, bayar ini. Kan bener toh? Kan ini nek loro soalnya yang 10,50 tadi apa? Oh ganti. Berarti ini Jalan 5 ya? Terus menguap kurang ya? Berarti 5,11 5 kali 6 300 berarti 311 ya? 311 Ini, yuk nanya 5 pengen 6 300 350 ya. Terus 13 per 5 15 1 kali 5 65 berarti 67 kan berarti apa sih dikurangi? Berarti 3 ini dikurangi 350 kurangi 311 berarti 41 berarti 311 kan? 311 berarti kan 39 Mone suwi anjir 39 terus nah ini kira iso lagi 670 kurangi iso lagi 670 30 oh putih nah ini jadi pakai apa nih? urung banget bisa banget nih soalnya pas aku nggak banget Orang mana deh? Itu enggak tahu cek. iya GPT Video deh. Ini tadi aku tak. Ya kok. Cek belum nanti nek malah enggak pindah ke baru 50 menit. Ibu, mau ini. Oke, pasti ya. urung maksa ketok nek menguami ketok terus gawe di mana namanya Aku yang mau ngerti dulu. Terus saya kan
Ini belum nak. Lari wis apa? Tapi itu cuma ada uang segini, ada Ini apa 78 apa semua? Kayak dia belum masuk ke. Kalau di sini masih Ya apa? Ya itu toh, tapi mau mendidih lah ya. Ya jadi. Oh, jelas kaget, refleks. Apa sih tadi pemahaman beri pemahaman persepsi astagfirullah aku mikir Dun, aku menemukan persepsi. Iya kan, aku mau cari itu. Terus menyedih itu dimatiin gitu muap itu namanya 81 ya itu berapa waktunya? Sudah apa nih? Oh, Cirawi. Berarti berapa? 19 kali 6. 1001. Oh ya, untuk grafiknya nanti kalian bisa bikin di Excel ya. 1000. Oh ya benar. Apa? Tadi ini dimasukin ke sini dibuat. Akhirnya bisa dijual di WhatsApp ya. Jadi termonya juga enggak apa. Jebetan nih. Aku yang kaget. Aku di angkat sih. Aku lihat. Orang panas. Alay, kita kaum alay. Itu soal panas. Wah. Orang-orang. ini masih aja, enggak tahu sih karena masih Apa? Namanya. Ini mana sah? Ini saya. Aku nggak pakai jepit. Jadi kan belum jajan. Nanti loh. Kayak kalau gelasnya masih panas jangan kita pakai ya. Nanti pecah kalau gelasnya masih panas. Bahasa Inggris. Lagi nih. Ini apa sih? Saya lagi su. Saya ini tak mbak. sampai
ini. Kalau ini grafiknya apa kan loh? Ayo, mama itu apa ayo? Kamu tuh. Karena ini akan lebih bahaya karena kulit. Ini langsung bahannya ya? Siapa yang bikin grafik bentangan? Karena saya semua sebenarnya jelas ya Pak. Batunya boleh kasih air nggak Bu? Diminum. Piro kan? Saya tak akan ngurangi 670 berapa? Sik. Ini dikurangi ini. 670 kurangi 79 itu berapa? Ini dikurangi ini no. Nasi kurang itu sama Sumbernya Ini kurangi ini berapa? berapa jam waktunya? Nanti ke 1 dikurangi ini. 540. Hah? 600 ke 1 Terus ini 140. pertanyaan pertama. Saya ingat AFD. Mengapa suhu es yang sedang mencair tetap konstan meskipun diberi pemanasan terus menerus? 78. Iya nanti orang Dari pertanyaannya itu kenapa waktu benda tersebut mengalami perubahan itu disebutnya kalau kamu konstan? Kakak juga gini tuh. Kakak sama saya. Kenapa? langsung nunggu ya. Kenapa kamu enggak? Ini tuh surat mana sama Orang Jawa? Terus apa? Like. Tapi loh, kadang sing tembak ini malah gak akurat. Akurat aja nih ya. Oh, Q Ini sinyalnya sinyalnya A. Apa sebutin ini saya
Tahu stop baca iki. Tapi mudah gak sih sing tren menyalakan stopwatch ini? Kurang nek iku nek tak tambahi iku sekira saya rasa. Bukan dia aku ya. Tapi Sudah selesai. belum. Gue kasih waktu 10 menit lagi ya. Ya, Bu. Mengisi tanya diskusinya. Kayaknya tak kira make ya ben ora sangat deh. Iki wene dia. Detek lagi. Sopo? Sopo? Engko anu ya, kopinan ya, aja mbok share ini terus. Nah, main awal sambar. Iya. Aku delok kowe Saru kok. jenenge Sesek anu. Jul, sing nomor loro aja sik nunggu iki ya. Termometri. Termometri kan? Sama sih dulu Pak. Berdasarkan data berikut ya. Kan buatkan ini berdasarkan data berikut. Praktikum aja ini sebenarnya termometri kan? Sing ini gitu kan? Sing ada Mbak Yaya, Islam, termometer ya. Terpadu. Ini sing nang web ini, sing karo Mbak Yaya.
kan? Belum. Ya. Gitu. Doanya aku nggak dibutuhkan itu. Loh, abstrak itu memang ada pendahuluan gitu isinya. Iya, nah ya mana aku kira tes dibagi kan loh, berarti bukan ngajak tes. Ya awalnya cuma Yang tadi, ini kan gambarnya yang ada ulang metodenya di tempat nama sekarang itu kan kayak abstrak kan. GPT ya. Gini. Kayak artikel untuk itu. Tema artikel lah. Pertanyaannya orang kira masih baik, saya kurang kasih tak atas. Jelaskan grafik yang atas itu ya. Nanti kalau betul kalau apa grafiknya murah kan? Iya sesuai Begini ya. Oke. Nanti ngomong kayak lalu. Walau lah saya mau minta betul. Ini ada. Ya lo boleh kan sih. Sudah? Sudah. Oke. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 3? Ini kelompok 2 minta akses. Jadi dua-duanya. Kok unit akses switch? Akses. Coba saya jadi kita masuk ke ada kendaraan. Buat kelompok 1 kemana ya? Oh belum dikirim Bu, sorry. Sabar. Saya ngomong jamet nih.
di mana? Di sekian itu Scan tadi atau mau scan lagi? Ya Bu. Kita gini buka gini nih. Oh terima kasih sudah Bu. Kayak gini nih grup. Siap, terima kasih. Grup. Biarin aja. kelompok juga nanti kelompok dua yang kita sudah dihapus tadi. Sudah dihapus. Sudah Bu. Sudah. Oke, kita bahas ya. Jadi kelompok 1. Kelompoknya Mbak Amalia dan teman-teman. Iya. Jadi berdasarkan untuk kelompok 1 berdasarkan praktikum paling bawah suhunya 6. Iya. Itu udah mentok. Udah. Kalau kelompok yang lain berapa? 2 sampai 2. Kelompok udah 6 juga. Oke, berarti beda di perubahan suhunya ya. Untuk es mencair, fase es mencair dan air tetap sama. Untuk suhunya stabil atau konstan. Untuk kelompok 2 dan 3 apakah konstan juga atau ada perubahan? Konstan juga. Tadi di suhu berapa kalau kelompok 32? Kelompok 3? 40. Oke. Dan untuk air mendidih. Untuk diskusinya di nomor 1 untuk bisa tolong dibacakan Mbak Zulfa untuk kelompok 1. Ngomong balik dulu. Mas Krisnya juga boleh kalau mau bacakan. Suhu es yang sedang mencair tetap konstan meskipun dipanaskan terus karena energi panas yang diberikan tidak digunakan untuk menaikkan suhu tetapi untuk memutus ikatan antar molekul es sehingga wujudnya berubah dari padat menjadi cair selama proses ini terjadi sehingga seluruh energi panas menjadi kalau laten sehingga suhu es dan air campurannya tetap berada di sekitar 0 derajat Celcius sampai semua es mencair. Setelah es berubah seluruhnya menjadi air. Barulah panas selanjutnya akan meningkatkan suhu air. Oke, so jadi kesimpulan pertanyaan nomor 1 itu sebenarnya mengapa saat benda mengalami perubahan wujud itu suhunya kok tetap konstan, tetap sama karena suhunya itu energi kalornya itu digunakan untuk benda dalam berubah wujud. Jadi benda saat akan berubah wujud dia juga butuh energi gitu. Jadi untuk kenaikan suhunya itu diambil untuk benda tersebut berubah wujud gitu. Untuk kelompok 2 apakah sama deh kurang lebih garis besarnya gitu. Bagaimana? Sama. Untuk kelompok 3 juga kurang lebih sama. Untuk garis besarnya sama. Energi kalornya digunakan benda untuk merubah wujudnya. Kemudian pertanyaan nomor 2 untuk bentuk grafiknya ini dari kelompok 3 seperti ini. Jadi saat air itu masih berbentuk es, ini kan tadi suhunya berapa? 6 ya? Suhunya 6 di waktunya itu 0 karena kita tidak mengamati saat air berubah menjadi es. Jadi sudah bentuk es, jadi untuk waktunya 0. Kemudian suhunya itu berangsur naik
karena kan mulai dipanasi, mulai ada kalor. Kemudian di sini grafiknya mulai konstan karena seperti jawaban dari nomor 1 tadi, untuk energi kalor itu digunakan untuk benda berubah wujud sehingga untuk suhunya itu tetap konstan, tapi waktunya tetap berjalan. Kemudian benda mengalami kenaikan suhu kembali dan konstan di sini karena benda berubah wujud dari air menguap menjadi gas. Untuk grafiknya apakah ada yang berbeda? Mungkin berbalik atau sama semua? Beda dikit, tapi bentuknya sama. Untuk nomor 3, ada yang mau menjawab dari hasil praktikumnya sendiri? Ada yang mau berpendapat? Membacakan dari hasilnya? Mediana, silakan. Baik, untuk nomor 3, itu pertanyaannya jelaskan grafik yang akan dibuat pada nomor 2. Jadi penjelasannya itu di kelompok kami, itu grafiknya itu menunjukkan bahwa suhu benda meningkat seiring bertambahnya waktu pemanasan. Pada awalnya suhu naik dari sekitar 6 derajat Celcius pada waktu 0 detik hingga sekitar 40 derajat Celcius pada 414 detik. Lalu ketika zat mulai mencair, suhunya menjadi tetap karena panas yang masuk dipakai untuk menghangatkan zat, bukan menaikkan suhu. Nah, sehingga es berubah menjadi air sebelumnya. Lalu pemanasan terus berlangsung sehingga suhu kembali meningkat hingga 88 derajat Celcius pada sekitar 795 detik. Sehingga lalu airnya mendidih. Dengan suhu konstan, air yang mendidih berubah menjadi menguap. Lalu pada bagian grafik yang tampak datar itu menunjukkan bahwa suhu mulai stabil, yang menandakan bahwa pemanasan tidak lagi menaikkan suhu secara signifikan karena kemungkinan mendekati titik-titik atau karena panas mulai digunakan untuk proses lain. Terima kasih Mbak Diana. Jadi di sini untuk nomor 3 sudah dijelaskan yang mengenai grafiknya tadi, kenapa kok sudah datar, kenapa dia naik. Nah, di sini ada suhu naik sekitar 6 derajat pada waktu 0 hingga sekitar 40 derajat. Kemudian zat mulai mencair. Di sini ketika benda mulai berubah dari padat ke bentuk cair, itu dinamakan titik lembur. Jadi ketika benda atau yang tadi itu es, dia mulai berubah wujud menjadi cair, kemudian menjadi air, itu dinamakan dengan titik lembur. Kemudian ketika benda ini berubah, airnya itu yang mendidih berubah menjadi uap. Itu kan juga untuk suhunya konstan, itu dinamakan dengan titik mendidih. Jadi ketika benda berubah menjadi cair dinamakan titik lembur, ketika benda menguap itu dinamakan titik mendidih. Begitu. Kemudian grafiknya mulai stabil. Oke, kita lanjutkan untuk penguatan. Jadi kan tadi sudah melihat ya bagaimana benda itu berubah wujud dari padat, kemudian mulai cair, kemudian mulai menguap. Jadi perubahan itu dapat dikatakan perubahan itu suatu proses termodinamika di mana suatu keadaan materi ke keadaan materi yang lain. Jadi perubahan ini dapat terjadi akibat pelepasan dan penyerapan kalor. Jadi perubahan itu diakibatkan oleh kalornya. Misalnya seperti yang telah dilakukan saat dari es ke air mendidih terus menguap. Kemudian ini untuk skemanya kurang lebih seperti ini, dari gas ke cair itu melembur,
kalian waktu SMP kan sudah mempelajari ini ya, di IPA. Nah, jadi kalau seperti itu. Kemudian tadi kan sudah disinggung mengenai kalor-kalor, karena kalor itu yang mempengaruhi perubahan wujud tadi. Jadi sebenarnya kalor itu adalah perpindahan energi kinetik dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi dilambangkan dengan huruf Q, yang mana sebanding dengan kenaikan suhu, massa benda, dan kalor jenis bendanya. Untuk kalor jenis benda itu biasanya nilainya sudah berupa tetakan. Jadi nanti ketika kalian mencari nilai kalornya, kalian bisa mencari literatur untuk jenis benda dari air, es, atau yang lainnya. Untuk kesamaannya seperti ini. Dan untuk tadi ini perubahan wujud, ini kurang lebih kesimpulan dari praktikum tadi. Mulai melembur, membeku, menguap, menyibir, jadi deposisi mungkin jarang terdengar, karena deposisi itu dari gas ke padat. Jadi proses dimana gas berubah langsung menjadi padat tanpa melalui fase cair. Kalian pernah membakar kapur baris atau kamper gitu nggak? Jadi tuh pakainya kayak gini, cuman untuk busanya itu juga ditutupin di atas gelas bekernya. Nah, tapi yang di dalamnya itu bukan es ataupun air, tapi kapur baris atau kamper. Jadi ketika apinya dinyalakan terdapat kalor, dia itu akan menguap terus jadi kristal. Mungkin nanti kapan-kapan bisa kita coba. Kemudian melebur, ini dari padat ke cair, membeku dari cair ke padat, menguap dari cair ke gas, dan sublimasi dari padat ke bentuk gas. Untuk grafiknya seperti tadi, dimana untuk satu ini suhu mulai naik, dapat kenaikan kalornya. Kemudian saat benda mengalami perubahan wujud, berarti ini di fase es menjadi air, cair. Nah, ini kan tetap konstan. Dan mulai naik saat dia mulai mendidih dan menguap. Seperti itu. Nah, dari setelah praktikum yang kita laksanakan tadi, terus mungkin dari awal itu video kan kalian sudah melihat proses perubahan wujud zatnya. Jadi kurang lebih perubahan wujud zat itu seperti yang kita saksikan tadi. Jadi benda itu akan mengalami perubahan saat dipengaruhi kalor atau saat akan diberikan kalor. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Mau tanya, bedanya kalor sama panas itu atau sama? Bedanya itu kalau kalor itu kan dipengaruhi sama massa jenis kita di massa jenis bedanya. Tapi kalau panas itu hanya suhu, jadi kurang suhunya aja. Kalau kita mengukur pakai termometer itu udah termasuk panas. Tapi kalau kalor itu dipengaruhi massa bedanya, dipengaruhi perubahan suhunya, dipengaruhi massa jenis bedanya. Begitu. Ada yang tanyakan tadi? Tidak. Oke. Kalau tidak, ini nanti LKM-nya sudah dikumpulkan. Kemudian untuk tugasnya, kan kalian tadi sudah melaksanakan praktikum, sudah memperoleh data. Nanti kalian bisa menghitung kalornya dari masing-masing fase. Nanti untuk massa jenis yang kalian bisa mencari di literatur. Kemudian kalian bisa mencari kalor totalnya dari semua fase dari es sampai menguap tadi. Nanti bisa dikumpulkan di link drive yang sama. Kemudian ibu minta kalian untuk belajar materi selanjutnya, itu mengenai asas Bragg dan mengenai kalor jenis dan kalor laten, juga mengenai asas Bragg.
karena kemungkinan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan kritis mengenai materi tersebut. Jadi jangan lupa untuk belajar. Ya Bu. Mungkin sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan Ibu sangat mengapresiasi semangat kalian untuk belajar hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komentarnya nggak apa? Sekalian komentarnya aja deh. Aku sih ya. Ya. Sih, tak perlu tahu. Aku sambil duduk ya. Ya. Boleh ngomong. Hah? Yora, itu tuh belum. Oke, Mbak Kire sama Mbak Nafisa, kami mau Mbak Tipe izin memberikan komentar ya Mbak. Diawali dari saya dulu. Nah, di awal itu sudah bagus Mbak, ada presensi, ada doa, itu lengkap. Terus ini, tapi kurangnya itu mungkin tadi kan untuk melihat alur, makanya kan membuka HP. Nah, mungkin besok-besok itu kalau mau melihat alur di laptop aja. Jadi kayak bikin, mau lihat skrip itu di laptop aja. Jadi kayak nggak kelihatan gurunya itu menjelaskan sama pegang HP sama melihat alur. Gitu. Nah, terus ini pas persepsi. Itu sudah bagus dan kayak runtutannya itu udah jelas gitu loh. Nah itu, tapi ya lagi-lagi melihat alurnya itu pakai HP itu. Terus oh iya, tujuan pembelajaran itu kan seharusnya di awal, sebelum persepsi. Jadi itu nanti kalau ini nextnya diperbaiki Mbak. Gitu. Terus ini gurunya tadi udah bagus mendemonstrasikan, terus menjelaskan alat-alatnya, ini alatnya ini alatnya ini, itu udah dijelaskan satu-satu, terus udah dijelasin runtut praktikumnya, ini sudah bagus. Dan itu deh dari aku, mungkin dari Mbak Wahyu atau Mbak Arima. Aku mungkin punya kalkulatornya kan ada simulasi pagi ada simulasi tekniknya ya, nanti tadi mungkin ditayangkan. Terus oh iya, sama tadi kan sebelumnya pas habis praktikum terus menjelaskan ngasih penjelasan singkat kan harusnya menyimpulkan bersama-sama. Nah itu mungkin tadi belum ada. Terus dan mungkin dari Mbak Di awal FPP kan tulisannya dikaitkan dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi itu nggak ada, cuma adanya mengaitkan topik hari ini dengan kehidupan sehari-hari. Terus di IC ini tidak ada di FPP ya. Dan itu terlalu awal. Terus PPT tidak sesuai dengan yang di drive. Terus terus LKM juga tidak sesuai karena kan di LKM-nya harusnya percobaannya bikin S, tapi ternyata perubahan jam kuliah. Terus tugas rumahnya kan tadi menghitung kalor. Di FPP tugas rumahnya itu memotret mencari apa ya? Mencari contoh perubahan. sama ini apresiasi itu refleksi yang menanyakan bagaimana pelajaran hari ini itu gimana. Nah, motivasi singkat. Iya, yang di akhir. Motivasi yang kaitannya ini sama di akhir pembelajaran. Terus dari kelompok 5. Kalau salah maaf Mbak Lima. Udah.
Terima kasih Bu. Terima kasih. Ini ngomong ngoding kamera terus. Kita ada Terima kasih Bu.